Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di obrolan bola edisi Piala Eropa Europredi bersama Bruno KW dan Mosaik Ali Samer. Selamat. Spanyol lolos ke 16 besar. Nah, tim lu apa? Selamat apa? Turki. Aku ngaku. Kemarin kayaknya Prancis. Oh, iya, kemarin ngaco-ngaco. Kemarin Jerman gua. Kita Jerman. sudah mempunyai 16 tim yang lolos ke babak 16 besar ke knockout. Mulai sekarang berarti fasenya udah mulai fase gugur. Ya. Ada Spanyol, ada Georgia, Jerman, ada Denmark, ada Portugal, Slovenia, Prancis, Belgia. Waduh, Belgia bisa lolos dengan permainan seperti itu. Ada sekali. Ada Romania, Belanda pun bisa lolos ke babak selanjutnya. Australia, Austria, Turki, Inggris. Ini juga. Inggris dengan 1 menang dan 2 seri yang aneh itu, tapi dia bisa lolos juga ke 16 besar, keren. Slovakia dan terakhir Italia dan Switzerland. Ini kalau ngeliat bagannya berat di kiri ya. Betul. Berat di kiri karena di kiri itu Jerman melawan Swiss, Denmark. Ada Spanyol lawan Jerman, Portugal, Prancis, Belgia. Gila, sebelah kanan itu lebih sebelah kanan yang gede-gede ya. Belanda, Inggris dan Italia doang. Bagaimana melihat fenomena jarang terjadi gol, cuman tim-tim besar akhirnya. Ini sebenarnya agak bingung sih gue nontonnya. Waktu match day 1 kan golnya banyak banget. Seru banget. Ya, match day 1 benar-benar 5-1. Ada. Ini adalah partai terbaik. Baru berapa pertandingan udah banyak. Nah, semenjak match day 2 tuh langsung sepi gol gitu loh. Iya. Langsung kayak nahan gitu semuanya mainnya. Match day 3 apalagi? Match day 3 apalagi. Yang udah lolos sudah nahan. Ya, bahkan kayak Spanyol di match day 3 kan hampir 95% kan. Pemainnya lolos kedua. Portugal pun juga. Iya. Cuman Ronaldo sama kiper doang tuh. Dan bisa-bisanya gue pakai Joao Cancelo di Euro Fantasi, udah jelas-jelas jangan dimainin. Iya. Tapi itu udah memastikan lolos. Kita lihat dulu klasemen sementara Jerman di grup A nih ya. Ada Jerman, Swiss, Hongaria dan Skotlandia. Ini berarti klasemen akhir ya, bukan klasemen sementara. Klasemen akhir di grup A itu Skotlandia menjadi yang paling akhir dengan cuma 1 poin. Udah dapetnya Skotlandia lagi. Di grup B grup B sayang sekali ya, Kroasia. Iya, Kroasia sempat berharap-harap cemas ya. Iya, untuk peringkat 3 terbaik. Dia 2 kali match disamain mulu, yang lawan Albania menurut gue. Lawan Albania menit 90 plus 5 plus 5, lawan Italia 90 plus 8. Benar. Dari grup B itu Spanyol dan Italia yang lolos. Ya. Itu waktu Italia lawan Kroasia, andai saja Kroasia bisa lebih fokus. Kalau Kroasia menang, Italia yang kemungkinan gak lolos tuh jadi ya. Kan waktu masih peringkat 3 ya. Kemudian ada flashing cantik. Seperti Del Piero. Yang bisa membobol gawang sama-sama di Jerman lah gitu. Iya, sama-sama di Jerman. Di grup C, ini agak unik grup C karena Inggris berhasil memuncaki klasemen. Iya. Gila, Inggris kemudian diikuti oleh Denmark yang poinnya sama dengan Slovenia. Ya. Dan di grup ini cuma ada 1 kemenangan. Iya, Inggris lawan Serbia doang. Oh iya. Lainnya sih saya seri. Berarti Gareth Southgate bagus dong. Bagaimana bisa Bang Fuad mengkritik Gareth Southgate? Dia membuat tim lain menjadi lebih jago. Ya lagi. Di Inggris juga ada kabar bahwa Foden harus meninggalkan camp latihan ya. Ya, karena mendampingi istrinya yang akan melahirkan katanya. Istrinya anaknya udah 3 aja. Umurnya 24. Foden masih 24 tahun. Anaknya udah 3 tuh. Itu satu fakta bagus di grup ini. Denmark sama Slovenia kan poinnya sama. Oh iya benar. Ya kan? Golnya sama, selisih gol sama. Pemasukannya sama, selisih golnya sama. Kenapa Denmark yang di atas? Kartu kuning biasanya, fair play. Kartu kuning pemain semua sama. Hah? Huruf D berarti? Bukan. Abjad. Asisten pelatih Slovenia kena kartu. Hah? Iya. Jadi asisten pelatih. Semua pemain sama. Asisten pelatihnya yang kena kartu. Kalau asistennya nggak kena kartu? Mungkin ada dilihat, lagi. Biasanya kalau udah sama semua itu dilihat dari kualifikasi. Waktu kualifikasi tinggian mana peringkatnya. Anjir, gara-gara begitu berarti. Gara-gara kartu kuning itu. Iya. Ini. Oke, asisten pelatih selamat Anda tidak bisa tidur itu selama Tapi untungnya masih lolos. Masih terbaik. Peringkat 3 ya. Karena yang gak lolos itu kan peringkat 3-nya Hongaria sama Kroasia kan. Hongaria sama Kroasia yang gak lolos. Berarti Modric udah selesai ya? Selesai jagoannya si Ojik. Mungkin gak akan lagi kali ya di turnamen-turnamen. Gak tahu 2026. Udah mau berapa umurnya? Kayaknya udah enggak deh. Di grup D, ini grup D juga kita harus respect kepada pelatih Austria. Pelatih MU lah. Mantan. Karena Australia memimpin Australia mah pot 2. Austria itu memimpin di peringkat 1, kemudian diikuti oleh Prancis dan Belanda yang juga lolos juga sebagai peringkat 3 terbaik.
bagaimana melihat Prancis kok bisa-bisanya bisa Gimana Jack menurut lo Prancis? Gimana Jik? Ini maksudnya sangat anomali karena kan waktu ini kan termasuk grup ini ya, maksudnya grup neraka kan, orang banyak memprediksi bahwa Prancis dan Belanda akan bicara banyak. tentu. Ya kan? Ternyata Austria yang jadi juaranya. Ya, Nah ternyata. menurut gua kayaknya sih kalau di Prancis tuh emang udah waktunya sih untuk ganti Nanti apa? pelatih. Wah. Kalau menurut gua karena kayak lu bayangin coach maksudnya di antara sekian banyak bintang masa beberapa kali yang jadi MOTM si Kante. Ya berarti bagus dia. Berarti Liga Iya, Arab Kante. bisa membuat Ya maksud gue dari sekian banyak Tapi pemain ya. sebelum lawan terakhir dia lawan siapa? Lawan Polandia. Lawan Itu kan penalti ya satu sama ya. Ya. Sebelum itu Prancis nggak pernah ngegolin pemainnya ya. baru Gol golin. pertama kan bunuh diri. Ya. Ya. Nggak pernah kebobolan Yang juga. Itu penalti. Ya itu penalti. Belum open play berarti. Belum open play. Tapi ini berarti Mbappe memecahkan rekor di Piala Eropa, dia akhirnya bisa mencetak gol. Rekor untuk dirinya sendiri ya. Untuk dirinya sendiri karena dia belum Akhirnya pecah telur. pernah mencetak gol selama di Piala Eropa dan dia mencetak gol walaupun melalui penalti tetap dihitung gol kan. Iya, iya. Dan tetaplah lolos Prancis lagi-lagi. Deschamps berarti secara rekor gue mau dipecat gimana orang gue lolos. Gua juara dunia, gua masih bagus lah. Masih maksudnya final-final mulu. Ini juga masih bisa ke final juga kan. Iya. Ya kalau secara bagan sih emang harusnya bisa ya. Bisa. Jadi biasanya kalau tim-tim besar itu nanti di babak knockout tuh kelihatannya tuh Baru kelihatan kematangan, mental-mentalnya. mental-mentalan itu dapat. Belanda sih. Duh. Belanda nih, nah ini menarik peringkat 3 ada Belanda dan Belanda juga tetap Belanda sih. lolos. Gimana? Sepertinya dia memang ini ya, kiblat sepak bola Indonesia. Oh, peringkat 3. Peringkat 3 terbaik dia lolosnya. Kesulitan striker. Bener, sulitan striker. Padahal ada tuan muda loh di situ. Siapa? Saudagar Weghorst. Weghorst kan emang bagus juga dia. Tapi yang terbaik dari Belanda adalah kaptennya. Virgil. Ya karena dia sudah ditempa di Liverpool dengan sangat baik menjadi Bener. Dia yang back membuat terbaik. posisinya yang membuat dia gol terakhir Austria gol kan. Gara-gara Karena dia. posisinya dia di belakang. Tapi di grup D ini bisa meloloskan 3 pemain. Kemudian ada di grup E Rumania, Belgia, Slovakia, Ukraina. Ini juga grup unik karena semua poinnya 4. 4. Dan Ukraina menjadi juru kunci sampai nangis-nangis Zinchenko. Paling kasihan sih Ukraina. Zinchenko. Yang poinnya 3 lolos, Bisa yang poinnya lolos 4 4. malah gak lolos. Yang poinnya 3 lolos. Ya di grup lain kan poin 3 lolos kan. Oh iya. Ya kayak benar. Denmark aja cuma 3 dia peringkat 2. Oh iya ya, dia poinnya 4. Dia poinnya 4. Ya itulah dia Ya, apa itulah sih. sepak Tapi bola. Belgia juga setelah pertandingan masih dibu ya. Kevin De Bruyne yang Iya. masih dibu. Dia udah mau ngajak, ayo yuk kita samperin ke penonton gitu. Mau nyanyi Baru itu ya nyampe, tanah. ada yang nyanyi yang lain. Jadi tapi Belgia mungkin di fase knockout ya akan. Tapi gue gak yakin juga sih. Gak tahu juga Nggak sih yakin juga kayaknya. sih. Tahu sih, gue Terlalu- kayaknya ini deh. Gue tuh siapa coach yang pernah kesini yang harus mandi dulu biar dia jadi cetak Waduh, golnya Oscar banyak? Araveja. Iya, kayaknya Lukaku harus kayak gitu juga dah. Lukaku, ya Makanya Lukaku. Lukaku tuh berapa kali aja depan gawang kayak bapuk banget. Dan De Bruyne juga belum secanggih di City ya, walaupun memang dia Ya, sistemnya mesin beda kali. masih yang terbaik di Belgia saat Ya, ini. ya. Tapi bagaimanapun mereka lolos dan Rumania, kenapa Rumania bisa tembus? Apakah secantik itu permainan Rumania? Menurut gua kepemimpinan back belakangnya yang dipimpin oleh Radu Dragusin itu yang membuat Rumania bisa. Ya bahkan kan dari match pertama Rumania langsung kayak mengejutkan publik ya dengan Ya, dia ya, kayak ya. menang lawan Ukraina kan itu kan. ya, 3-0 lagi. 3-0 lagi. Itu Jadi- pun yang membuat Ukraina nggak lolos karena kan Betul. kalah selisih gol. Heeh. Dan di grup terakhir, di grup F, Ronaldo dan kawan-kawan Portugal lolos meyakinkan dengan 6 poin diikuti oleh Turki. Georgia juga peringkat ketiganya tetap lolos dan Ceko tidak lolos. Nah, Ini yang gue ngeliat Portugal. dari Portugal kan match lawan sebelum lawan Turki. match kedua lawan siapa ya? Turki. Lawan Turki ya. Itu kan ada beberapa pitch invader kan? Pitch invader kan? Ya, ya. Itu kan yang Invader. pertama kan kayak diterima sama Ronaldo ada yang bocah foto. Ya, ya. Terus lama-lama kayaknya yang lain ngikut-ngikutan sampai Ya. akhirnya Kesel Ronaldo-nya kesel dan ngamuk Hmm. sampai didorong kayak gitu kan. Karena ngerusak permainan. Sampai penyerangnya Portugal di sliding sama ini loh sama Stewart. Untuk Turki sendiri lang, Turki juga mainnya oke sih menurut gua. Apalagi dengan sayap-sayap yang masih muda-muda kan, Kenan Yildiz dan Arda Güler walaupun mereka nggak selalu main. Bahkan 90 di menit ya. match kedua kan Karena masih muda juga kan, masih diputer-puter. ini melihat Arda Güler di turnamen ini gimana Cik lu sebagai fans Real Madrid dan lu bilang Arda Güler adalah calon pemain yang jago di Aduh, Piala Eropa gimana? Gua ini tahu Match pertama dia oke lah bisa. match pertama ya oke lah, tapi di Mencuri. match kedua kan alasannya dia kecapean kan. Akhirnya dimasukin di babak kedua. Bahkan si Montella bilang bahwa kalau bisa
si Arda jangan dimainin dulu. Maksudnya padahal definisi kecapean itu juga agak ngebingungin karena kan Arda juga tidak main reguler di klub. Maksudnya kenapa dia bisa kecapean kayak gitu loh. Tapi kan dia baru balik dari cedera kan. Tapi kan itu kan panjang kan? Enggak, tapi itu sebelumnya. Maksudnya jauh waktu sebelumnya gitu loh. Nah, dan ketika main pun menurut gua Arda belum sematang itu sih memang. Ya wajar. Jadi kayak gue tuh kayak curiganya ya kenapa Arda terus Bellingham itu sebagus itu di Madrid karena dia topang oleh pemain tengah yang bagus. Nah sementara ketika misalnya mereka kayak Bellingham di Inggris terus Arda di Turki itu tuh nggak kelihatan sama sekali. Bahkan belum tadi yang waktu lawan Ceko itu tuh malah kayak ngeflop berapa kali kan siapa pemain Turki yang rambutnya putih yang pirang itu berapa kali marah ke Arda. Karena Arda tuh ibaratnya orang lagi nyerang ke depan sama dia bolanya malah dibalikin ke belakang kayak pengambilan keputusannya tuh masih belum inilah ya. Kalau menurut gue sih karena pengalaman aja sih. Karena di Real Madrid gue ada cross di belakang. Iya, jadi kayak temennya udah maju nih. Maksud temennya tuh langsung aja dilempar ke depan. Nah, sama Arda tuh dibalikin ke belakang dulu. Biasa ke Valverde dia over dulu. Ya, terus kan baru kan tung. Biasanya kalau gue oper ke depan Joselu kok lu gak percaya sama temennya ini. Tapi bagaimanapun Turki lolos dan kita akan melihat lagi sepak terjang mereka di 16 besar dan ini ada fakta-fakta unik bahwa Kroasia katanya merasa dicurangi lang. Wah. Katanya tuh injury time yang diberikan wasit Danny McKelly membuat pelatih Vatreni Zlatko Daric geram. Anda tidak bisa memberi injury time 8 menit setelah pertandingan itu. 8 menit itu tidak masuk akal. Tidak ada terlalu banyak jeda dalam permainan atau terlalu banyak pelanggaran untuk membenarkan itu. Itu tuh 8 menit tuh katanya dikomplain oleh pelatih. Ya kelamaan ya. Tapi ya karena gak ada kejadian-kejadian yang aneh gitu. Tapi dalam sepak bola selalu gitu kan. Kalau yang kalah kan selalu mencari pembenaran. Kalau yang menang menjelaskan. Wih, gila. Iya. Itu kata-kata yang sering keluar lagi sekarang di TikTok. Iya kan. Tapi kemudian ini Georgia juga kita lihat bahwa itu juga merupakan pertama kali tuh nggak lolos sejak 2000. Oh iya, Kroasia sejak tahun 2000 silam. Kroasia ini lama juga tahun 2000 silam. Ini adalah generasi yang lolos final Piala Dunia kan yang waktu kalah sama Prancis kan, yang kalah sama Mbappe, Pogba. Betul, 2018. 2018 ini lolos, kemudian di Piala Eropa juga mereka bagus. Kemudian Piala Dunianya juga waktu dia. Awal-awal kan kita bilang kan selalu Kroasia menjadi kuda hitam walaupun pemainnya nggak diunggulkan, nggak ditahu tapi selalu jadi kuda hitam kan. Nah, mungkin di sekarang ini udah habis tuh. Generasi Perisic. Karena yang diandalkan masih sama itu kan. Iya masih sama terus benar. Brozovic, Kovacic, Modric, Perisic. Iya. Yang bahkan pemain-pemainnya juga udah nggak bisa lagi main 90 menit tuh. Iya. Udah nggak kuat. Jadi mungkin akan ada regenerasi di tubuh Kroasia sendiri. Tapi Kroasia tuh bagaimanapun dia memang kalau di turnamen mau di Piala Eropa mau di Piala Dunia sejarahnya sejak negara ini berdiri itu memang selalu bagus. Dulu zaman Boban, Davor Šuker itu dia peringkat 3 kan gitu. Jadi terus ganti generasi agak lama sedikit ke generasi Modric. Nah ini mungkin akan ganti generasi lagi nanti dia tetap akan ada di atas juga kok. Tapi belum ada nama-nama baru yang muncul gitu ya dari Kroasia ya. Biasanya tapi tidak lama. Kalau dari Šuker ke Modric aja cukup sebentar sebetulnya. Jadi kita tunggu lagi apakah Kroasia akan melahirkan bibit-bibit, kita tunggu. Ngomong-ngomong bibit-bibit ada juga nih bahwa wonderkid yang lolos ke 16 besar. Kita mau menghitung bahwa setidaknya ada Arda Güler, Jude Bellingham, ini Madrid semua. Jamal Musiala, Wirtz, Yamal dan anaknya Sergio Conceição, Francisco Conceição. Dari wonderkid yang di 16 besar ini lu mau melihat siapa di 16 besar yang bisa mengubah Eropa? Sebenarnya menurut gue yang performanya paling mengejutkan Spanyol sih menurut gue. Ya. Karena dia satu-satunya tim yang sempurna kan di grup ya. Betul. Yang menang 3 kali dan itu Lihat dari di awal sebelum mulai ini kan nggak ada yang menjagokan Spanyol. Ya. Maksudnya biasa aja. Siapa sih Spanyol udah nggak ada pemainnya, udah nggak ada sosoknya. Karena selalu dibandingkan dengan generasinya yang Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Torres 2008 sampai 2012 itu kan. Tapi tiba-tiba muncullah nama-nama Nico Williams dan Lamine Yamal gitu kan yang di kiri kanannya gitu. Itu sih yang mengejutkan menurut gue yang perlu kita lihat. Apalagi nanti lawan Georgia kan. Georgia pun kan kuda hitam juga. Siapa yang menyangka dia akan lolos? Betul. Dari grup itu gitu. Dan Georgia bukan ibaratnya walaupun debutan dia bukan tipikal yang tim yang bermain negatif ya, yang defense. Dia berani untuk menyerang kayak gitu. Itulah makanya yang waktu kita bahas di OB sebelumnya betapa match Turki lawan Georgia sangat menyenangkan untuk ditonton. Karena jual beli serangan kan. Kita lihat tapi biasanya kalau di 16 besar nih kematangan. Apakah Georgia bisa matang menghadapi Spanyol? Biasanya kalau kayak gini udah bagus di grup tiba-tiba di 16 besarnya flop. Gitu tuh. Masalahnya adalah Spanyol kemarin kan lapis keduanya juga bagus tuh. Oh betul. Jadi secara komposisi tim jauh lebih stabil. Kedalaman tim ya.
Udah ada ini Musiala sama Wirtz gimana? Nah itu dua juga tuh. Duo. Ini juga yang menurut gue cukup mencuri perhatian sih di Jerman. Karena dominasi mereka itu sangat ibaratnya membantu sekali untuk tim Jerman sendiri menurut gue. Di belakang mereka tuh ada Gundogan sama Kroos. Ya. Apakah itu juga membuat cukup nyaman nih? Iya. Kroos tuh kayaknya bisa bikin nyaman siapapun anak muda di depannya nih. Iya. Karena kan sebenarnya Gundogan ditaruh lebih ke depan kan. Ya. Kroos di belakang dan ditemani ya. sama siapa pemain Dortmund atau pemain mana? Andrik itu Andrik. Jadi emang lebih menyeimbangkan kan. Jadi si Wirtz sama Musiala lebih mobile aja di depan, lebih slow aja. Maksudnya nggak beban untuk gue kehilangan bola harus gimana nih gitu. Dan lebih enaknya lagi ketika mereka gerak, bola itu selalu nyasar ke mereka karena umpan-umpan cross kan kita tahu sendiri lah kayak gimana ya. Iya. Oh kalau kata si ini kali Wirtz sama Musiala, gini jadi Rodrigo rasanya sama jadi Vinicius. Pantes mereka jago di grup. Ya tinggal lari loh. Gue juga bisa kalau begitu. Ini karena menurut gue bener deh kayak sebuah tim tuh tergantung dari lini tengahnya. Lu tadi ngomongin Rodrigo sama Vini, di Brazil jelek banget pak. Di Copa ya. Yang di Copa, maksudnya tuh kelihatan banget bedanya kayak gitu. Itu juga yang Neymar sampai frustasi tuh di sambil nontonnya sambil gini. ya Ronaldinho kan kita ngomongin Copa dikit ya, Ronaldinho kan bahkan sampai marah-marah kayak ya ini adalah tim Brazil terburuk yang pernah saya lihat. Iya. Itu karena efek nggak dari Richarlison sih menurut gue. Bisa. Richarlison. Melihat Jude Bellingham gimana nanti di Inggris sih yang masih gue bingung ya. Nah, masih belum nemu klubnya ya? Iya, wah udah rame-rame kan. Kenapa lu pakai TAA di tengah? Tapi sebelum mulai coba TAA di tengah. Itu kan maksudnya orang-orang juga, TAA dia punya potensi tengah, buat gitu, mengatur serangan ya. Pas udah diikutin ternyata nggak bagus juga, protes lagi. Alasannya gue nggak punya Phillips, pemain kayak Phillips. Dia kayak nggak bisa move on dari Phillips dan Hendo gitu lah. Dan Phillips di musim sebelumnya juga udah nggak main juga kan. Di City-nya juga. Dari situ di West Ham pun waktu dipinjemin juga udah nggak main. Kemudian akhirnya dicoba si Gallagher. Selalu. Ya itu juga orang-orang pada ngamuk kan. Kenapa Gallagher yang dipasang? Kenapa nggak Palmer? Ya. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak Maino kalau nggak. Betul. Masalahnya Palmer kayaknya posisinya sama Bellingham sama deh di nomor 10. Tapi orang-orang mintanya tuh Bellingham yang ditarik ke belakang. Jadi nomor 8. Oh, Bellingham di tengah, Palmer yang di depan atau Foden yang sini. Ya bisa juga. Tapi yang terakhir kemarin orang juga pada ngamuk. Bellingham kenapa nggak diganti aja? Foden yang ditaruh di tengah. Iya, terlalu kayak mengandalkan gitu loh. Ini besok-besok kenapa Sancho nggak dimasukin ke ini besok-besok makin kacau nih. Tapi kan ini juga Rashford dan Grealish nggak dipanggil kan. Baru sekarang nih lo butuh kan gitu-gitu. Soalnya pengalaman ya, butuh pengalaman. Dan ada catatan menarik juga bahwa pemain-pemain Liga Arab masih di on top performa. Iya, masih banyak lah. Masih ada N'Golo Conte, Ruben Neves, Cristiano Ronaldo masih, bahkan Conte berbicara banyak di Prancis. Iya. Mitrovic pun di Serbia juga masih oke. Ya? Masih oke. Itu gua di Spanyol pun Laporte jadi masih starting. Cuman Benzema yang pemain Liga Arab tidak masuk ke. Aduh. Kan dia udah pensiun, beda. Tolong. Benzema memutuskan untuk pensiun dari timnas Prancis. Kalau nggak pensiun kayaknya juga nggak dipanggil. Selagi pelatihnya masih di Syam sih kayaknya nggak bakal dipanggil juga. Kita masih menantikan ya bahwa Cristiano Ronaldo akan sampai sejauh mana di turnamen ini. Iya. Betul. Walaupun secara taktikal memang udah mulai melambat. Cuman bagaimanapun Pepe dan Ronaldo kita sudah nonton dari zaman kapan tahu, jadi pengen 2004 sampai sekarang pengen sejauh-jauhnya lah mereka lah. Iya, dan maksudnya pemain-pemain ini kayak Pepe dan Ronaldo tuh bukan sekadar kita mengidola ya, mereka masih tetap dalam nilai yang sama gitu, top performance. Kayak Pepe pun di lini belakang sangat solid. Pepe pun kelihatan kan kemarin dicadangin langsung tembus sama Georgia kan. Ya. Terus asis Ronaldo jangan dilupakan. Ada asis yang paling bagus. Asis umpan Cancelo yang lawan Turki. Nah, itu juga. Iya. Itu gol paling bagus. Gol paling bagus. Kemudian Piala Eropa akan kembali dimulai pada hari Sabtu ya. Berarti Sabtu jam 11 itu akan mempertemukan antara Swiss melawan Italia. Ini seru juga karena Italia juga mulai mengkokohkan diri sebagai tim dengan pertahanan yang oke. Ya walaupun depannya masih bingung ya kayaknya ya. Depannya keder emang ya. Tapi kita lihat Donnarumma sudah bisa menahan penalti Modric, terus Donnarumma juga udah bisa. Swiss pun jago loh mainnya. Swiss itu tuh kayak ada pemain namanya dulu Ochoa. Dia nggak pernah tahu kita main di klub mana, tiba-tiba kalau Piala Dunia ada Ochoa. Nah, di Swiss ini Serdar Shaqiri selalu muncul di momen-momen. Setiap ada turnamen yang melibatkan Swiss itu Serdar Shaqiri tiba-tiba ada di situ. Walaupun kita nggak tahu dulunya main di mana ya, walaupun dia tim besar kan, tapi tiba-tiba ketutup lah dia. Ketutup tiba-tiba dia ada di sini. Jadi memang Serdar Shaqiri ini pemain untuk Swiss
Ya. Kemudian dia akan menghadapi Italia. Kita akan melihat Xherdan Shaqiri bagaimana dia memimpin menghadapi Italia yang digawangi oleh the next Alessandro Nesta. Calafiori. Gimana? Asis lagi kemarin kan? Digadang, Asis juga kan? Itu digadang-gadang. Oh tapi nggak main, katanya. akumulasi kartu. Calafiori nggak bisa main. Lu. Wah berarti Acerbi. Oh iya. Acerbi. Jadul banget ya. Waduh. Tapi Acerbi kematangannya Mantap. setara Udah matang banget itu Paolo nanti. Maldini 35 tahun 36. Kemudian diikuti setelah Jerman. Swiss Italia bermain tuan rumah Jerman melawan Denmark. Yes. Ini akan menjadi partai seru karena Jerman sebagai tuan rumah pengen melaju ke babak final untuk bermain di rumahnya sendiri. Secara kekuatan juga Jerman sudah siap. Denmark pun belum pernah kalah di grup. Denmark belum pernah kalah. Menang pun juga gak pernah sih, seri terus. Jerman ini di babak terakhir grup aja dia tidak merotasi tim. Dia tetap pakai pemain inti. Itu kenapa dia? Kayaknya pengen ngamanin posisi atas ya. Ya pengen jaga ritme nggak turun kali ya si Jerman ya. Itu pun akhirnya kewalahan kan lawan Swiss di baru menit-menit akhir kan. Baru tembusnya. Kemudian nanti abis hari Sabtu, besoknya hari Minggu jam 11 ada Inggris melawan Slovakia. Nah buat fans-fans Inggris ini jadwalnya cukup friendly dengan kita karena jam 11 mainnya kayak nonton Liga Inggris. Bisa lah. Hari Minggu lagi. Nonbar nih seru nih. Kemudian ada Spanyol Georgia. Hari Seninnya Prancis Belgia jam 11. Malamnya jam 2 Portugal Slovenia. Kemudian Romania Belanda hari Selasa diikuti oleh Austria melawan Turki. Habis ini kita akan melaju ke 8 besar. Betul. 8 tim terbaik akan bertarung untuk ke 4 besar, habis itu ke final. Prediksi yang lolos ke 8 besar? 8 besar. Lihat bagan. Nah, 8 besar. Semifinal aja lah langsung ya. Coba semifinal. Anjay. Nah, kalau 8 besar semifinal lah ya. Semifinal boleh. Semifinal menurut gua antara Jerman Spanyol. Jerman sih masih ya karena efek tuan rumah ketemu Portugal. Kalau di kanan menurut gua kejutannya ada di Austria lawan Italia kayaknya sih. Austria Italia. Iya. Semifinal tuh. Iya. Semifinal. Mana Jake? Kalau gua Jerman, Prancis, Turki. Karena tim gua Arisan. Turki. Oh tim Arisan terus. Terus sama Italia. Lo kalau lo gimana kok? Jerman. Gue langsung tebak final aja ya. Gak bisa. Semifinal Jerman akan melaju, di bawahnya itu Prancis, Jerman Prancis, di kanannya Belanda Italia. Fix. Oke. Belanda Italia fix. Kita lihat aja nanti siapa yang menang. Oke, pokoknya selamat menikmati pesta bola Eropa. Tuh. Lanjut terus. Kesehatannya dijaga karena nonton malam-malam. Minum vitamin, jangan lupa. Karena trennya adalah defense di Piala Eropa ini, jadi kemungkinan akan bermain di 90 menit plus 2 kali 15. Benar tuh. Itu. Apalagi knockout round pasti banyak. Lanjut tuh. Ini soalnya orang-orang gak mau pada cetak gol, mereka lebih milih pertahanan yang gak jebol daripada nyetak gol banyak tapi tembus gitu. Sampai subuh lah kalau yang main jam 2 tuh. Jadi siap-siap aja begadang nonton. Ini lagi kalau misalnya yang grup kan kayak masih ada tidur lah nunggu jam 8 kan Copa kan. Kalau ini lanjut. Kalau ini ya udah lanjut berarti enggak ada tidur. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting pesta bola Eropa kita nikmati saja. Yes. Selamat menikmati, semoga pada sehat semua. Amin. Kalau begitu Ripan Pribta pamit. Apta pamit. Mau saya kali sama pamit. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.